Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Nur Ghazalah, NIM 1401418045. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat manajemen kelas. Hakikat manajemen kelas menurut saya, manajemen kelas merupakan suatu proses perencanaan kegiatan pembelajaran. Manajemen kelas bukan hanya berfungsi sebagai perencana kegiatan pembelajaran, namun juga berfungsi sebagai penggerak dan pengawas kegiatan pembelajaran. Artinya, manajemen kelas bukan hanya merencanakan kegiatan pembelajaran, akan tetapi juga sebagai motor penggerak di dalam kegiatan pembelajaran dan sebagai pengawas kegiatan pembelajaran. Maksudnya pengawas di dalam kegiatan pembelajaran ini ialah guru mengawasi setiap aktivitas-aktivitas yang dilakukan siswa di dalam kelas, dan setelahnya dilakukan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Selanjutnya, pendekatan manajemen kelas. Pendekatan manajemen kelas itu ada banyak, tetapi saya akan menjelaskan 3 dari banyak pendekatan tersebut, yaitu pendekatan otoriter, pendekatan instruksional, dan pendekatan emosional. Yang pertama yaitu pendekatan otoriter. Pendekatan otoriter menempatkan guru dalam peranan memelihara dan menciptakan ketertiban di dalam kelas dengan menggunakan strategi pengendalian, dengan tujuan untuk mengendalikan perilaku peserta didik. Implikasi dari pendekatan otoriter ini yaitu dengan guru menciptakan dan menjalankan peraturan dan hukuman. Di sekolah-sekolah dasar, guru sering menciptakan peraturan dan hukuman dalam mengendalikan kelasnya, seperti ada peraturan tidak boleh ngobrol, buang sampah sembarangan, dan kalau misalnya mereka melanggar, mereka diberikan sanksi berupa teguran atau hukuman berupa teguran dari guru untuk tidak melakukan hal tersebut lagi, dan sanksi-sanksi kecil yang bisa merubah perilaku mereka. Yang kedua ialah pendekatan instruksional. Pendekatan instruksional merupakan pendekatan yang mendasarkan pada pendirian bahwa pembelajaran yang dirancang dan direncanakan secara cermat dan optimal akan menciptakan suasana pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Di dalam merencanakan suatu pembelajaran, seorang guru hendaknya melihat kemampuan dan kebutuhan setiap peserta didik agar pembelajaran berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Implikasi dari pendekatan instruksional yaitu seorang guru merencanakan suatu kegiatan pembelajaran secara optimal guna menciptakan kondisi belajar yang aktif, efektif, dan menyenangkan. Dengan optimal di sini maksudnya
dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan siswa di dalamnya, juga memperhatikan kondisi lingkungan kelas yang ada, agar di dalam melaksanakan perencanaan tersebut, guru tidak mengalami kesulitan atau kendala terhadap lingkungan kelas yang ada. Jadi, dalam perencanaan pun guru harus menyesuaikan dengan kondisi kelas yang ada. Yang ketiga merupakan pendekatan sosio-emosional. Pendekatan sosio-emosional merupakan pendekatan yang menekankan atas dasar asumsi bahwa manajemen kelas yang efektif dan pembelajaran yang efektif tercipta karena adanya hubungan baik antara guru dengan peserta didik. Di sini guru berperan untuk menciptakan hubungan yang positif, harmonis dengan peserta didik. Misalnya, di dalam suatu kelas terdapat siswa yang sedang murung ataupun sedih. Guru tersebut bisa secara reaktif itu menghampiri siswa tersebut dan menanyakan apa ada masalah dan mempersilahkan peserta didik tersebut untuk bercerita, lalu memberikan solusi atau saran yang tepat atas masalah yang dihadapi peserta didik. Ataupun bisa apabila salah seorang peserta didik sedang sakit ataupun kena musibah, ia secara sadar dan reaktif itu melakukan pendekatan dengan menjenguk misalnya ataupun mendoakannya agar cepat sembuh dan masalah yang dihadapi, musibah yang dihadapi segera pergi, dan agar peserta didik tersebut dapat kembali untuk bersekolah untuk ceria seperti sedia kala. Lalu, apakah pengelolaan kelas antara kelas rendah dengan kelas tinggi memiliki perbedaan atau sama saja? Menurut saya, pengelolaan kelas untuk kelas rendah maupun kelas tinggi itu sama. Dalam hal ini dalam penataan ruang kelas atau penataan tempat duduk. Dalam penataan tempat duduk, seorang guru hendaknya memperhatikan kenyamanan siswanya. Tempat duduk siswa yang baik itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, tidak terlalu besar, berbentuk bundar, berbentuk persegi panjang, dan juga penempatan tempat duduk siswa itu sesuai dengan tubuh siswa, agar siswa dapat belajar dengan nyaman dan tenang, sehingga siswa dapat secara aktif ikut berpartisipasi di dalam pembelajaran, sehingga kondisi kelasnya menjadi aktif dan efektif. Dan di beberapa sekolah di Jakarta juga ada yang menerapkan posisi atau penempatan tempat duduk bundar, melingkar, ataupun tapal kuda. Hal ini dimaksudkan agar suasana pembelajaran aktif, di mana siswanya dapat secara aktif dalam belajar berkelompok maupun individu dengan bantuan dan bimbingan guru. Yang selanjutnya ialah dimensi manajemen kelas.
di mana dimensi manajemen kelas terdiri dari dimensi preventif dan kuratif. Yang pertama, dimensi preventif, yaitu tindakan yang dilakukan guru dalam mengendalikan peserta didik sebelum terjadinya penyimpangan, sebelum terjadinya kondisi yang tidak kondusif atau optimal di dalam pembelajaran. Menurut saya, tindakan preventif yang dapat dilakukan guru yaitu dengan menciptakan sikap terbuka, mau mendengarkan keluhan peserta didik, hangat, akrab, dan memiliki hubungan yang harmonis dengan siswa. Karena dengan menciptakan hal tersebut dapat menciptakan komunikasi yang baik antara guru dan siswa sehingga penyimpangan tersebut dapat dicegah terlebih dahulu. Selanjutnya, dimensi kuratif, di mana dimensi kuratif merupakan tindakan yang dilakukan guru dalam menangani atau menyelesaikan penyimpangan atau permasalahan yang sudah terlanjur terjadi agar tidak berlanjut lebih luas lagi. Menurut saya, kegiatan yang dapat dilakukan guru untuk dimensi kuratif ini ialah dengan guru melakukan pendekatan kepada siswa dengan diberikannya pengertian bahwa apa yang dilakukannya tersebut salah, dan apabila siswa tersebut melakukan kesalahan lagi, baru guru dapat memberikan hukuman kepada siswa tersebut. Hukuman yang dapat diberikan kepada siswa dapat berupa teguran kecil ataupun sanksi-sanksi ringan. Seperti menulis "saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi" di buku tulis sebanyak 1 lembar. Dan apabila siswa tersebut masih saja melakukan penyimpangan itu, baru guru melakukan tindakan yang lebih keras lagi agar penyimpangan yang dilakukan oleh siswa itu tidak diulangi lagi dan tidak berlarut-larut. Keterlibatan guru di dalam pengelolaan kelas dapat dimulai dengan guru melakukan perencanaan kegiatan pembelajaran yang berupa RPP. RPP tersebut dapat digunakan atau diterapkan di dalam kegiatan pembelajaran. Setelah merencanakan pembelajaran melalui RPP, seorang guru melaksanakan kegiatan pembelajaran. Di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, guru hendaknya menciptakan suasana belajar yang aktif, efektif, dan menyenangkan. Dalam menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan, guru dapat melakukan penataan ruang kelas. Di dalam melaksanakan penataan ruangan kelas, guru hendaknya memperhatikan kenyamanan siswa agar siswa dapat belajar dengan nyaman dan tenang. Kenyamanan yang dimaksud seperti ini yaitu dengan tidak menaruh barang-barang yang tidak dapat dijangkau siswa, karena kalau kita melakukan hal tersebut, siswa akan kesulitan untuk mencapai barang tersebut dan suasana kelas menjadi tidak kondusif. Dan juga harus memperhatikan barang-barang
peletakan atau penataan barang-barang tersebut. Karena kalau barang-barangnya tidak ditempatkan di tempat yang tepat, dapat mengganggu siswa di dalam pembelajaran. Jadi siswa tidak fokus mendengarkan penjelasan guru sehingga belajar tidak optimal. Lalu guru juga harus memperhatikan penempatan tempat duduk, karena penempatan tempat duduk ini memiliki pengaruh terhadap pembelajaran. Bila tempat duduknya terlalu tinggi, siswa akan mengalami kesulitan. Jadi, tempat duduk yang baik itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, berbentuk bulat, berbentuk persegi panjang dan sesuai dengan tubuh siswa. Penempatan tempat duduk ini dapat membuat kondisi kelas aktif. Semisal saja untuk penempatan tempat duduk bundar. Penempatan tempat duduk bundar dapat menciptakan kondisi suasana belajar yang aktif karena siswa di sana dapat belajar secara kelompok dan secara kelompok berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di samping-sampingnya, dan guru pun tidak di depan, karena kalau guru di depan itu mencerminkan tidak adanya kolaboratif antara guru dengan siswa. Jadi dengan guru berada di tengah-tengah, guru dapat memantau, mengawasi seluruh kegiatan siswa secara menyeluruh, dan juga guru dapat membimbing siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil melalui siswa-siswa yang ada di samping-sampingnya. Setelah melakukan pelaksanaan kegiatan pembelajaran atau pelaksanaan dari pembuatan RPP tersebut, siswa dapat melakukan pengawasan. Nah, pengawasan dan pelaksanaan ini bisa diikuti bisa berjalan berbarengan, karena di dalam melaksanakan pembelajaran, guru pun juga mengawasi pembelajaran. Maksudnya guru mengawasi setiap hal-hal yang dilakukan guru, setiap hal-hal yang dilakukan siswa, hal-hal yang terjadi di dalam kelas. Apabila di dalam kelas terdapat penyimpangan, guru secara reaktif melakukan penanganan terhadap masalah tersebut. Penanganan yang dapat dilakukan guru itu dapat berupa teguran kecil apabila siswa melakukan ngobrol di kelas ataupun tidak mengerjakan tugas dan datang terlambat. Lalu kemudian guru mengarahkan siswa untuk tidak melakukan hal tersebut dan memberikan arahan kepada siswa bahwa hal yang mereka lakukan itu salah dan hal yang mereka lakukan itu tidak memiliki manfaat bagi dirinya. Sekian video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.